Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Teman-teman, di mana saja teman-teman berada, saya malam ini sangat rindu ya menyapa teman-teman. Saya tadi baru pulang dari kantor dan tentunya saya ingin menyapa yang tersebar di berbagai penjuru daerah. Ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana kehidupan kita dalam menjaga budaya bangsa. Identitas yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita, dalam kebangsaan kita, yaitu budaya bangsa. Apa budaya itu yang hari ini betul-betul kita harus pertahankan? Budaya bangsa kita itu budaya yang ramah tamah. Jadi dalam kehidupan kita, kehidupan berbangsa dan bernegara, keramah tamahan ini harus ditempatkan dalam posisi yang layak untuk kita pertahankan. Jangan hilang ramah tamah itu dari kehidupan kita. Ramah tamah sangat penting. Orang ramah tentunya ini betul-betul menjadi daya tarik tersendiri, baik dalam lingkungan dia bekerja, tentunya mulai dari keluarga, lingkungan di mana dia bersosialisasi, dan di semua tempat budaya ramah tamah ini sangat dinantikan oleh banyak orang. Kalau kita ramah, maka bukan hanya sahabat kita yang banyak, tetapi diri kita menerima dampak yang signifikan, yaitu diri kita merasa bahagia. Kalau kita ramah dengan orang lain, kalau kita ramah dengan siapa saja, tanpa membedakan status sosial ya, tanpa membedakan kualitas hidup kita, katakan, maksud saya kualitas itu begini, dia ini terlihat kok hanya di pinggir jalan. Ini kita sudah membedakan. Dan tentunya kita menjustifikasi dia bahwa hidupnya tidak berkualitas. Budaya ramah tamah harus dipertahankan. Sehingga betul-betul kita menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi identitas bangsa ini itu harus kita pegang teguh, harus kita pupuk. Supaya apa? Supaya kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara ini bisa diwariskan kepada generasi-generasi kita. Jadi yang pertama, identitas bangsa yang harus kita pertahankan yaitu budaya ramah tamah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, identitas bangsa apa yang harus kita pertahankan? Di sini menarik teman-teman, karena kita bertanya-tanya, apa identitas bangsa yang harus kita pertahankan? Sebelum saya menyebut yang kedua ini, saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian, identitas bangsa apa yang harus kita pertahankan? Identitas apa kira-kira? Mungkin teman-teman bisa menjawab ya, dengan versi yang tentunya berbeda-beda. Saya mau katakan, identitas bangsa yang harus kita pertahankan ialah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu identitas kita. Jadi identitas kita, identitas bangsa yang harus dipertahankan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tentunya selaku calon pemimpin bangsa ya, bukan berarti saya mendeklarasikan bahwa saya pemimpin bangsa, bukan begitu. Tapi saya calon pemimpin bangsa. Karena dalam penjenjangan generasi, usia saya hari ini sudah 42 tahun, maka mau tidak mau kami harus bersiap-siap untuk mengambil alih komando. Ketika waktunya tiba, maka generasi kami akan tampil. Karena saya sangat percaya satu hal begini, semua orang ada masanya.
Hal kedua ialah setiap masa ada orangnya. Jadi saya tentunya dan teman-teman itu bersiap-siap menjadi sesuatu, menjadi seseorang, menjadi leader di masa depan. Oke, yang kedua, mempertahankan identitas bangsa kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu identitas kita. Ini penting saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, karena hari ini identitas ini mulai redup begitu ya di kalangan anak-anak muda. Mereka hari ini cenderung westernisasi, ke barat-baratan. Bukan berarti kita tidak mau mengenal budaya luar, ya kita harus. Karena hari ini sudah globalisasi. Tetapi yang paling penting ialah, esensi dari yang saya sampaikan ialah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini identitas tertinggi kita. Dan karena NKRI, kita ini berada dalam satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dicabik-cabik. NKRI penting, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Talaut. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Jawa, ada Pulau Bali, ada Pulau Sulawesi, ada Pulau NTB, ada Pulau NTT, ada Pulau Maluku, ada Pulau Halmahera, ada Pulau Papua. Jadi ini betul-betul citra NKRI kita harus kita pertahankan, harus kita jaga bersama. NKRI itu identitas tertinggi kita. Kita hidup di tanah yang dirahmati oleh Tuhan, tanah yang dirahmati oleh Allah. Jadi apapun yang harus kita lakukan, itu semua tertuju kepada identitas besar kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini tentunya ada begitu banyak budaya, ada begitu banyak bahasa, ada begitu banyak suku bangsa yang ada di bangsa kita. Inilah kaitannya dengan identitas tertinggi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI itu memiliki dasar yang sangat kuat. Apa dasar kita? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu clear, tidak bisa dibantah lagi. Saya sebagai calon pemimpin bangsa, hari ini saya bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Dalam perjalanan waktu mungkin kami ini akan mengambil alih kepemimpinan di bangsa ini. Apakah suatu saat jadi Presiden Republik Indonesia? Kita tidak tahu. Jadi Wakil Presiden Republik Indonesia? Kita tidak tahu. Jadi Menteri mungkin? Kita tidak tahu. Atau jadi Gubernur, Bupati, Wali Kota? Ya kita tidak tahu. Atau jadi apa saja yang memegang komando dalam pembuatan kebijakan publik di bangsa ini. Saya secara pribadi sebagai generasi muda, generasi yang tentunya sudah siap dalam mengambil alih komando di bangsa ini, saya mau tegaskan kepada kita sekalian bahwa budaya bangsa kita, Rama Tama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, identitas bangsa kita, harus kita jaga dengan baik. Saya tentunya menghimbau kepada generasi-generasi senior di atas saya, yang hari ini memang sudah sedang memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan strategis di bangsa ini. Di semua lini pemerintahan, kepemimpinan, baik itu di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, lakukanlah pekerjaan ini dengan baik. Ini marwah kepemimpinan. Ini tugas mulia dalam kita memberi pelayanan yang ekselen kepada seluruh masyarakat yang kita layani. Saya masih banyak mendengar keluhan-keluhan oleh masyarakat, tentunya contoh kecil dalam pengurusan kartu tanda penduduk. Saya melihat
pelayanan saya mendengar keluhan pengurusan KTP kok lama banget begitu ya. Tentunya ada daerah-daerah yang sudah menerapkan prosedur SOP dengan baik sehingga pelayanan KTP ini berjalan dengan sangat cepat. Tetapi di daerah-daerah lain ini berminggu-minggu begitu. Jadi ini salah satu bukti profesionalisme kita yang betul-betul kita harus tingkatkan bersama. Jangan sampai warga kita, saya berbicara ini kepada teman-teman ASN ya, yang memberikan pelayanan di sektor pelayanan KTP begitu, tolong warga kita dilayani dengan cepat. Kalaupun ada alasan yang reasonable, kehabisan belangko KTP, atau apapun umpamanya, tetapi informasikan itu dengan sangat detail sehingga pelayanan yang dilakukan itu cepat. Kita perlu mencontoh smart kampung yang dilakukan oleh Banyuwangi. Jadi karena saya di perkotaan, di Subdit Perkotaan Kementerian Dalam Negeri, ada satu contoh yang bagus di Banyuwangi itu smart kampung. Artinya apa? Smart kampung ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu telah mendelegasikan pengurusan administrasi kependudukan di tingkat desa, dan ini pelayanan berjalan dengan sangat cepat. Mungkin teman-teman yang sempat melihat video ini, Twitter ini, yang mungkin akan tersebar kemana-mana, tolong teman-teman yang bekerja di sektor publik katakan, tolong contohi inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi. Dengan smart kampungnya ini, bagi saya sangat sangat baik, bisa ditiru untuk memangkas pelayanan birokrasi yang sangat panjang itu. Jadi segera lakukan, dan saya menghimbau Bapak Ibu Kepala Daerah di seluruh Indonesia yang ada di kabupaten kota, ini bisa menjadi pelajaran menarik, bisa menjadi contoh yang bagus di Banyuwangi. Smart Kampung namanya. Itu bisa dipelajari begitu ya. Ini salah satu yang harus